Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gondes. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun sahabat berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes Mendes ya, di hari ketiga tahun 2022 ya. Semakin sukses, semakin semangat aja ya, menjadi lebih baik daripada kemarin. Oke, sekarang kembali di general reading. Apakah cintanya padamu sama seperti kamu mencintainya ya? Tema ini atau judul ini di request sahabat kita ya. Semoga bisa menjadikan gambaran atau clue menjawab pertanyaan yang sahabat pertanyakan. Oke, di sini Gondes sudah siapkan ya, masih nuansa tahun baru ya. Di sini Gondes ambil trompet ya, walaupun kecil tidak masalah. Ini ada, kalian bisa membedakan melalui warna warna gagangnya atau warna balonnya ya. Balonnya aja. Masih nuansa tahun baru ya. Di sini ada balon warna atau trompet ya, trompet kecil warna merah, trompet warna hijau, trompet warna pink dan biru ya. Kita lihat di sini ya, balonnya aja. Silakan pilih, ini hanya sebagai pembeda agar mempermudah sahabat menggunakan energi untuk memilih apakah cintanya padamu sama seperti kamu mencintainya itu ya. Fokuskan hati saat memilih ya, gunakan intuisi hati, karena intuisi hati adalah bimbingan ilahi. Oke, silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Kita mulai dari file yang pertama ya. Gondes suka memilih file yang pertama, walaupun ini hari ketiga, tetapi Gondes memilih file yang pertama. Kenapa? Suka aja. Ada trompet warna merah, hanya sebagai pembedanya. Gagangnya biru, balonnya merah. Kalau itu bunyi loh ini. Oke, tapi nggak masalah, ini cuma nuansa tahun baru aja ya, untuk mempermudah sahabat memilihnya. Rasakan buka ya, karena di balik alas daripada trompet itu ada pesan buat sahabat. Edisi tahun baru ya. Selesaikan masalah. Ini pesannya, kalau ada masalah selesaikan terlebih dahulu. Oke. Ini saya akan masukkan kembali. Kemudian kita akan shuffle, tebar kartu dan memaknainya. File 1. Fokus ya. Kalau ada iklan nggak usah diceda atau biarin iklannya jalan dulu agar energi sahabat tidak terputus. Ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah cintanya padamu sama seperti kamu mencintainya? Bismillahirrahmanirrahim. File 1 ya. Ada orang ketiga. Orang ketiga itu bisa berarti anaknya, ibunya, keluarganya, kakaknya, familinya, anaknya ya. Tapi kita lihat dulu. Ini bisa vice versa, bisa kamu, bisa dia ya. Ada godaan diri. Menawarkan cinta. Sesuai dengan keinginan hati. Dan cinta yang banyak. Apakah cintanya padamu sama seperti
kamu mencintainya. Iya, tapi dia saat ini kena godaan diri. Ada orang ketiga di sini ya. Jadi selain mencintai kamu, dia juga menawarkan cinta pada yang lain. Atau ada orang ketiga. Seperti itu ya. Apakah cintanya padamu sama seperti yang kamu? Iya, sama. Dia memberikan cinta ke kamu, dia bahagia, tetapi dia ada orang ketiga. Orang ketiga itu bisa anaknya kalau dia single parent, atau bisa orang tuanya karena dia memang lebih dekat dengan orang tua, atau anaknya, ya pasti anaknya ya, seperti itu. Oke, sekarang saya akan shuffle untuk klarifikasinya. Ya, ini cenderung kalian berdiri dengan single parent ya. Ini bisa yang ketiga ini adalah familinya. Ya. Untuk kemungkinan pasangan atau orang ketiga dalam tanda kutip pasangan sedikit ya, cuma beberapa persen, 15%. Kandas melihat di sini cenderung ini adalah family, kalau nggak ibunya anaknya ya, karena dia single parent seperti itu. Dan dia lebih memprioritaskan ke orang ketiga ini, atau pasang anak keluarganya ini, atau familinya, atau anaknya ini, atau orang ketiga ini yang pasti seperti itu. Tapi 15% itu memang dia mempunyai orang ketiga itu tanda kutip pacar atau istri gitu. Tapi selebihnya 75% ini adalah keluarganya ya, bagian dari hidupnya itu keluarganya ya. Dan dia memberikan cinta ke kamu sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hatinya. Sebetulnya dia mencintai sekali sama kamu. Tapi Des, dia kok cuek begitu ya Des? Iya, mungkin ada sisi lain yang membuat dia itu berlaku agak cuek, mungkin karena dia memprioritaskan orang ketiga ini karena ada kepentingan atau kebutuhan, atau memang dia dalam keadaan punya masalah ya, finansial atau apapun itu. Tapi dalam tindakannya memang dia cenderung ke sini, tapi sebenarnya cintanya itu ke kamu gitu ya, seperti itu. Kita lihat klarifikasinya di sini. Menawarkan cinta kembalian, menawarkan cinta. Dia sudah pertimbangkan dan dia akan serius untuk mengajak menikah, akan serius ya. Justice yang kemarin sudah putus ya, akan tersambung kembali karena ini terbalik gini ya. Mungkin dia sudah mempertimbangkan dengan matang bahwa tanpa kamu dia nggak bisa hidup, tanpa kamu dia memang merasa kehilangan, seperti itu ya. Dan nanti dia akan mencoba untuk mempertimbangkan antara orang ketiga ini dengan kamu, akan lebih bijaksana dia, seperti itu ya. Amin. Kalian berdiri dengan single parent. Ini rencana dia. Dia punya rencana seperti itu. Ya. Ini terbalik ya. Ya, dia tidak mau berubah. Cintanya ke kamu tetap seperti kemarin-kemarin. Sayangnya ke kamu tetap seperti kemarin-kemarin. Mungkin kalian memang ada yang mungkin sudah selesai kemarin ya, ini akan terhubung kembali. Karena menurut dia, sebetulnya menurut dia itu tidak ada kata putus, tidak ada kata menyudahi atau melepaskan. Cuman karena ada sesuatu masalah dengan orang ketiga ini ya, orang ketiga ini bonus bilang ini anaknya atau sesuatu yang memang harus dia tanggung terlebih dahulu. Jadi terpaksa harus kalian saling berjauhan atau masing-masing. Tetapi cintanya tetap buat kamu ya, tetap kamu yang ada di hatinya.
Dia menawarkan cinta dan akan datang menawarkan cinta kembali, memberikan sudah mempertimbangkan, kemudian akan menuju ke jenjang serius di sini. Karena sebetulnya dia juga nggak pernah ngerasa ngemutusin kamu atau ngelepas kamu, tapi cuman masing-masing, karena dia tidak mau kamu tuh merasa kurang diperhatikan oleh dia karena dia lebih fokus pada orang ketiga ini. Jadi orang ketiga ini memang ada yang sebagian memang sudah mempunyai pacar atau istri ya mungkin ya, tetapi ini lebih cenderung ke family, anak atau orang tua gitu ya, atau seseorang yang memang harus dia untuk sementara waktu memang dia harus utamakan. Bisa jadi juga pekerjaannya seperti itu ya, dan dia mempunyai niat serius karena memang dia tidak pernah menyudahi hubungan ini rencananya seperti itu ya. Di sini ada Gondes jelaskan kalau Gondes menyebut zodiak itu bukan berarti ini adalah zodiak dia, tetapi yang tercurah di tebaran kartu ini adalah seseorang yang mempunyai energi atau mempunyai karakter, paham ya? Kemarin ada yang nanya itu, mempunyai karakter Libra, misalkan Libra itu setia, Libra itu sering menimbang-nimbang, tetapi kalau udah jatuh cinta dia tidak akan pernah ke lain hati. Nah ini maksudnya seperti itu ya, ini adalah elemen udara ya, seperti itu. Bukan berarti zodiaknya ini ya mungkin ada kesamaan, pas zodiaknya pasangan kamu adalah Libra dan kebetulan yang ada tercurah di sini adalah energi Libra ya, bisa jadi seperti itu. Tetapi yang Gondes sampaikan di sini, di saat Gondes menyebutkan zodiak itu bukan zodiak ya, itu adalah seseorang yang kamu kok aku bukan Libra, kok di situ Libra, berarti ini bukan energi aku, bukan ya. Tetapi gini, Gondes membacakan zodiak itu yang tercurah di tebaran kartu file 1 ini adalah ada Libra dan ada Sagittarius. Maksudnya gini, energi dari seseorang yang kamu tanyakan ini saat ini itu adalah energinya energi setia, energi penuh kasih sayang, energi yang tidak bisa ke lain hati tapi perlu dipertimbangkan gitu. Segala sesuatu tuh dia kalau akan melakukan apa itu perlu penimbangan gitu. Nah ini ada namanya temperance, ditambah lagi didukung oleh energi zodiak temperance. Gondes tuh menyampaikan bukan ini artinya aku bukan Libra berarti Gondes sebut Libra, itu bukan ya, bukan Libra, tapi energi yang tercurah di tebaran kartu ini adalah energi Libra atau karakter Libra tuh yang ada di sini. Jadi seseorang yang kamu pertanyakan di sini tuh sebetulnya tipenya tipe setia, tipe tidak bisa lain ke hati orang, tapi penuh pertimbangan seperti itu. Dan ada elemen api yaitu Sagittarius di sini. Sagittarius itu sedikit emosional walaupun pendiam, tetapi itu emosinya tuh selalu ditekan. Tapi dia juga tipe yang setia seperti itu. Nah, mudah-mudahan paham ya. Oke, yang kemarin sempat mempertanyakan di sini nih kan itu nggak boleh secara agama. Gondes tidak mencampur adukkan antara agama dengan di sini ini energi ya, bukan kita mempercayai zodiak, bukan, tapi energi karakter yang tertumpah di sini itu adalah karakternya seseorang yang kamu pertanyakan itu karakter Libra dan karakter temperance tuh berkolaborasi. Kita artikan bahwa Libra itu karakternya setia, penuh pertimbangan ya kan, tidak bisa keren hati. Dan untuk Sagittarius sendiri tuh energinya tuh karakternya tuh adalah seseorang yang sedikit emosional tapi diam, tapi dia punya tipe yang setia dan tidak banyak bicara seperti itu ya. Mohon semoga bisa mengerti, bisa dipahami. Gondes tidak pernah untuk mempercayai zodiak, tapi zodiak itu cuman prediksi ya, prediksi seperti ini juga prediksi.
clue, gambaran. Untuk apa gunanya? Untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Nah, kalau ini adalah energi sahabat, artinya ini adalah energi sahabat. Kalau sahabat memang dia setia seperti yang di sini. Dia sayang sama kamu dan dia mengapa melakukan untuk cuek sama kamu atau diam sama kamu. Dan kamu kemudian mempertanyakan apakah cintanya padamu sama seperti kamu mencintainya. Iya, sama. Dia mencintai, kamu mencintai. Ini yang tahu kadarnya kamu ya. Ini bisa vice versa karena ini dia adalah general reading. Kalau sahabat mau tahu itu yang kamu pertanyakan itu adalah pure energi kamu, berarti kamu harus personal reading. Jadi yang Gondes tarik adalah energi sahabat saja. Kalau ini adalah dari berbagai macam tempat, suasana, dan dimana kalian menemukan video ini umum, artinya umum ya. Dan sekali lagi kita tidak diwajibkan mempercayai daripada zodiak, tapi kita boleh menggunakan karakter zodiak atau perjalanan zodiak itu sendiri menurut dari rasi bintang, dari waktu, dari jam itu untuk mengantisipasi, untuk memotivasi, untuk pembelajaran, bukan untuk dijadikan pedoman hidup, bukan dijadikan untuk acuan hidup, tetapi jadikan sebagai motivasi, antisipasi, dan pembelajaran ya. Ambil yang positif, yang kurang positif, yang tidak positif, yang negatif buang. Ambil yang baik, yang kurang baik diperbaiki. Misalkan gini, kamu kurang baik, kalau ngerasa kok hubungan ini tidak baik, berarti perlu diperbaiki gitu loh ya. Oke, paham ya file 1. Maaf ya agak ngelantur karena Gondes harus menjelaskan. Nanti setiap file Gondes akan jelaskan. Takutnya seseorang itu yang mempertanyakan, sahabat kita yang mempertanyakan kemarin itu mengambilnya bukan cuma di file 1 tapi di file 3 atau file lainnya gitu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau Gondes agak banyak ngomong. Gondes tidak mau kalian sahabat aku semua menjadikan prediksi ini sebagai pedoman hidup. Gondes hanya meminta ini jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Dan kalau memang ini bukan energi kalian tetapi kalian memilih file 1 misalkan, jadikan sebagai hiburan seperti itu ya, atau sebagai entertainment, hiburan. Oke? Setuju nggak? Oke, senyum dong. Oke, kita akan buka satu persatu misalnya. Bersatu ya. Di sini prediksi digambarkan kalian bersatu, berjodoh, akan bersatu insya Allah, amin, amin. Ada sepasang pengantin ya. Di sini digambarkan dia akan serius ya. Allah memberkati. Dan ada order and struktur, hidup dan cintanya tercipta untuk kamu. Ini alam ya. Dan kalian berdoa, amin. File 1 semoga bisa disemogakan. Dan ingat sekali lagi ya, buat sahabat, ini bukan pedoman hidup. Tetap kita bersandar pada Yang Maha Kuasa, tetap kita bermohon sama Yang Kuasa. Ini hanya gambaran atau clue, karena kita sebagai manusia membutuhkan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Antisipasi itu apa, Jandes? Ya misalkan seperti ini, ada clue-nya. Kamu hubungannya baik-baik aja sama pacarmu, sama kekasihmu, sama istrimu, sama suamimu. Tetapi kenapa prediksi ini kok pas yang kalian pilih dan ini adalah energi kalian? Artinya kalian misalkan ada berantem, berarti artinya jadikan ini sebagai antisipasi, jangan sampai terjadi namanya pertengkaran atau berantem. Contoh kecil seperti itu ya. Oke? Mohon maaf Gondes banyak bicara. Gondes tidak mau kalian tersesat atau merasa Gondes salah ngomong, karena Gondes menyuruh kita percaya sama zodiak, sama sekali tidak pernah. Gondes menyarankan kalian mempercayai yang ada di dunia ini secara berlebihan. Jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu yang namanya prediksi itu cuma dijadikan sebagai clue atau antisipasi atau gambaran. Yang pasti ilmu pasti adalah milik Tuhan, milik Allah, karena Allah Maha tahu.
ya, dan kita harus tetap bersandar kepada Allah, tetap memohon kepada Allah, dan berdoa pun hanya kepada Allah, menyandarkan segala harapan kepada Allah, ya. Oke. Berdasarkan shuffle pesan alam semesta atau malaikat penjaga kalian, ya, atau energi positif. Ingat, malaikat itu energi positif, kalau syaiton itu energi negatif, ya. Karena apa? Malaikat itu adalah kebaikan putih, kalau syaitan itu adalah kejahatan, ya. Paham ya? Paham. Kenapa di sini Archangel Oracle Card ataupun yang lain Angelica Oracle Card dibilang pesan malaikat? Karena malaikat ada putih. Ini adalah pesan energi daripada kalian, energi yang ada pada kalian, tapi energi kebaikan atau energi positif pada kalian, ya. Dan yang memiliki kebaikan sempurna hanyalah Allah, kemudian malaikat, ya. Kita sebagai manusia tidak pernah punya kesempurnaan dalam kebaikan, karena memang malaikat diciptakan tidak ada nafsu, tidak ada kejahatan di hatinya, ya. Dia selalu patuh kepada Allah, ya, karena dia adalah utusan Allah, ya, termasuk asisten Allah gitu, kepercayaan Allah gitu. Makanya disebut namanya energi positif atau energi kebaikan, ya. Paham ya? Oke. Kondes nggak mau kalian salah paham, ya. Oke. Career transition, ya. Kondes akan langsung memaknainya dari Archangel Oracle Cards, ya. Pesan kebaikan atau pesan energi positif atau pesan para malaikat penjaga kalian, karena kita dijaga oleh para malaikat. Malaikat itu adalah energi kebaikan buat kita, ya. Oke, kita akan artikan pesan Archangel Oracle Cards di file yang pertama, career transition, transisi karier. Tujuan hidup kamu memicu perubahan karir yang diberkati. Apapun itu bentuknya karir itu bisa hubungan, bisa bisnis, dan lain sebagainya, ya. Kamu telah berdoa memohon bantuan dengan karir kamu, dan itu sekarang terjadi. Ini terjadi, ya. Terkadang, ya, perubahan dianggap sebagai stres, namun energi kebaikan atau para malaikat membantu memberikan yang lama dari hidup kamu untuk memberi jalan bagi yang baru. Perhatikan baik-baik ide, impian, dan visi kamu yang berulang, karena peta jalan yang diilhami ilahi ini menunjukkan jalan di sepanjang jalan yang kamu inginkan. Kamu mungkin tidak melihat seluruh jalan atau kemana arahnya, tetapi, ya, setiap langkah akan diterangi di sepanjang jalan. Para malaikat, ya, malaikat tertinggi, nama dia yang melihat Tuhan atau melihat Allah. Malaikat itu melihat Allah, sedang kita tidak. Kemampuannya untuk melihat dengan jelas membantu kita menemukan sesuatu, situasi, dan orang. Dia terkenal karena membantu orang menemukan karir yang paling sesuai dengan tujuan dan hasrat mereka. Panggil para malaikat sebagai penasihat positif kamu, karir kamu sesering mungkin, karena malaikat akan menyampaikan apa yang menjadi doamu dan apa yang akan menjadi permintaanmu tersampaikan kepada Allah. Termasuk, ya, awali segala permohonan doa itu dengan kalau yang muslim itu dengan sholawat, karena harus melewati sholawat Nabi, malaikat, kemudian kepada Allah. Seperti itu yang Gondes selalu mendapatkan pelajaran dari guru-guru besar yang selalu Gondes ikutin, seperti itu, ya. Karena kalau kita berdoa langsung itu bisa dimungkinkan itu ya memang akan dikabulkan, tetapi diminta lebih melalui prosedurnya itu salawat dulu, kemudian para malaikat mendengar, kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dijamah dan dijabah doa kita. Amin, ya. Ada cinta, cahaya, dan syukur. Amin, ya.
Jadi segala sesuatu intinya adalah tujuan hidup kamu, memicu perubahan menjadi lebih baik ya. Seperti itu. File 1. Caranya bagaimana, Des? Memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, melalui upaya kita ya. Artinya ya, ada usaha, karir kan usaha, dan ada doa, harus berkesinambungan, satu sama lain harus sinkron. Karena kalau usaha saja tanpa doa namanya kesombongan, tetapi doa saja tanpa usaha namanya kesia-siaan. Oke, file 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Sekali lagi, jangan pernah dijadikan prediksi ini sebagai pedoman hidup ya, tapi jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Karena hidup membutuhkan antisipasi, karena hidup membutuhkan motivasi, karena hidup membutuhkan pembelajaran bisa dari antara manusia dengan manusia, melalui manusia dengan manusia, termasuk hubungan. Oke, file 1, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Masih bersama Kundes-Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading. Apakah cintanya padamu sama seperti kamu mencintainya? Edisi ya, tahun baru. Kepo aja, kepoin doi ya. Di sini di file kedua ada trompet warna hijau balonnya ya. Ini bisa itu loh, bisa melendung loh. Cuman Kundes mau tiup habis angin nanti. Kundes akan buka pesannya. Oh, tidak ada pesan ya, kosong, artinya tidak ada pesan. Oke. File 2, Kundes akan shuffle, tebar, kemudian memaknainya. Apakah cintanya padamu sama seperti kamu mencintainya? File yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada belenggu, batasan lingkungan. Kundes akan taruh di sebelah sini biar tidak memenuhi tempat. Bismillahirrahmanirrahim. 9 of Pentacle. Ini kita bicara tentang cinta ya, bukan tentang materi. Ada pilihan lain. Kalian berdiri dengan seorang yang player juga bisa begitu artinya. Player itu apa, Des? Playboy kalau cowok ya. Kalau cewek playgirl. Ada manipulasi, 5 of Swords. Ada tanggung jawab, karena ada tanggung jawab. Satu lagi ya. Dan keraguan-keraguan dalam cinta. Kalian berdiri dengan orang yang lebih muda dari kalian. Bisa terbolak-balik. Ingat, ini adalah general reading. Kejem Kundes ngomongnya ya. Enggak sih, biasa aja ya. Ada belenggu, ada batasan lingkungan ya, ada cinta, tapi juga ada karena mencintai seseorang player. Mencintai seorang player, seorang yang banyak pilihan, karena dia punya banyak pilihan itu namanya player kan, ya kan. Nah, tetapi tanda kutip di hubungan ini hanya sebatas manipulasi karena beban tanggung jawab yang harus dia jalani. Artinya belenggu ini bisa istrinya, bisa orang tuanya, bisa karena keyakinan
perbedaan keyakinan, bisa karena perbedaan status sosial, perekonomian juga, dan karena letak kalian yang LDRan atau waktu atau jarak. Dia mencintai kamu, iya, tapi dia banyak pilihan. Dan ingat, hubungan ini hanya sebatas manipulasi. Ada tanggung jawab yang harus dia pikul, dan dia pun ragu-ragu terhadap hubungan dengan kamu. Kalaupun dia menyampaikan perasaan cinta ke kamu, tapi dia sendiri merasa ragu-ragu dengan perasaan dia sendiri. Dia merasa ragu-ragu apakah dia benar cinta sama kamu atau ya kenapa. Ya, di sini ada Five of Swords. Manipulasi, sebuah kebutuhan. Bisa kamu membutuhkan dia, dia membutuhkan kamu, atau saling membutuhkan. Tetapi kalau itu yang memang kalian rasakan, tapi bisa juga dimaknai bahwa ini adalah saling membutuhkan juga bisa. Kamu membutuhkan dia, dia membutuhkan kamu. Tetapi ada juga yang bisa dimaknai seperti ini. Kamu dimanipulasi. Ada sebagian ya, nggak sebagian, bahkan kebanyakan banyak manipulasi dalam hubungan cinta, apalagi seseorang yang sudah mempunyai istri atau mempunyai tanggung jawab. Itu tujuannya biasanya tuh karena materi semata. Hati-hati modus ya. Sebagian yang terkenal melalui sosmed, kebanyakan ya, lebih dari 75% itu hanya karena modus, aslinya manipulasi. Gondes sarankan sahabat Gondes yang belum jadikan sebagai ini antisipasi. Kalau yang sudah ya jadikan pembelajaran, jangan terulang-ulang kembali. Sudah kemarin terjadi, dapat lagi yang begitu lagi, itu namanya keterpurukan ya. Oke ya, hubungan ini hanya bernuansa manipulasi karena seorang player, dan memang dia punya banyak pilihan sih. Selain kamu ada pasangan dia, mungkin ada istrinya juga, atau memang dia memang bakatnya seperti itu ya, dan memang dia punya tanggung jawab. Dan dia tuh artinya tuh menawarkan cinta ke kamu itu hanya sebagai modus karena manipulasi, tapi dia sendiri tuh tidak yakin dia cinta sama kamu apa enggak. Seperti itu. Sebaiknya dipertimbangkan kembali. Usianya lebih muda dari kamu atau kamu yang lebih muda dari dia. Tapi yang pasti Gondes melihatnya dia seseorang yang energinya negatif. Energi negatif, dan ada yang namanya manipulasi. Jadi sebatas manipulasi seperti itu ya. Oke, sekarang Gondes akan shuffle untuk klarifikasinya. Manipulasi model gimana sih, Des? Dia itu setia loh, Des. Artinya bukan energi kalian dong ini kalau setia, ya kan? Tidak usah pikir panjang, ini bukan energi kalian kalau memang dia tidak manipulasi, bukan player, tidak ada belenggu. Dia mencintai kamu, tapi juga dia banyak pilihan juga. Selain memilih kamu, mencintai kamu juga dia punya banyak pilihan ya, seperti itu. Gondes akan shuffle untuk klarifikasinya. Kalau menurut Gondes gimana? Pertimbangkan. Kalau seseorang, apalagi kalian yang feminim, misalnya yang maskulin, udah berani membicarakan tentang materi atau pinjem kayak apapun kayak itu, tuh udah tanda-tanda cowok nggak ada harga diri. Maaf kata ya kalau yang menonton cowok. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi meminta, berbagi kasih, ya memang dia seseorang yang banyak pilihan. Dan di sini tuh endingnya ya bagi sana bagi sini kekasih, ya entah sama entah enggak. Nanti kalau ada manipulasi, artinya memang dia setiap di tikungan ada, dan disitulah dia melakukan menggunakan jurus manipulasinya, alih-alih cinta. Pertimbangkan kembali, berani dia membagi cinta ke sana ke sini. Tuh, omong kosong ya kan, emosi.
Kenapa ya seseorang itu justru kalau yang memanipulasi kita itu justru yang paling galak ya. Justru kita yang diocehin gitu, perempuan terutama. Karena apa? Karena merasa dia tahu kok jurusnya kena sasaran dan kalian baper gitu. Ya kan, dia cuman main strategi, modus, kalian benar-benar kepanah gitu loh. Dan padahal di balik panahnya asmara itu ada modus manipulasi lah, memanfaatkan lah, apapun itu, atau memang mencari sebuah kenyamanan lah. Nah, dan yang terpanah itu benar-benar kena gitu, kena sasaran dan baper gitu. Jadi dia ya menjadikan senjata cinta, kata cinta itu menjadi senjata. Kalau kamu mau begini, kalau gak mau ya sudah gitu, tak tinggal, gitu. Hati-hati ya. Oke. Emosi lebih tinggi di sini si dianya, dan terburu-buru nih diantaranya seseorang yang menginginkan apa, seseorang yang membutuhkan apa dari kita yang terselubung gitu. Biasanya sifatnya tuh agak terburu-buru, tindakannya tuh agak terburu-buru, ya kan, segala jurus dikenain, cet, kena dah. Habis itu sedikit menjauh, enggak ngejauh sih ya, agak-agak jarang komunikasi. Nanti datang lagi saat butuh lagi, kamu di WA lagi saat butuh, alih-alih kangen lah, alih-alih kemarin sibuk lah. Kalau kita nanya agak jauhan dikit marah, kalau di telepon ya agak tuh kan, dia itu tergesa-gesa setiap mempunyai sebuah keinginan, emosi main. Kundes melihatnya energi negatif. Kalau ada kebutuhan dia akan mendekati kamu, kalau dan itu cepat gitu, gerakannya itu cepat. Kundes curiga ya, enggak curiga, Kundes membaca kartu ya, yang di file 2 pilihan kalian sahabat semua. Kalau dia punya mau ya, dia akan selalu hubungin kita. Ya, akan hubungin kita sampai pada tujuannya itu tercapai. Ya, kata lembut, kata manis, telepon, bicara yang ngelucu yang membuat kita itu baper. Jurusnya main. Ada sebuah keinginan yang tidak bisa ditunda, dia akan tergesa-gesa, terburu-buru. Ya. Bakat dia adalah membagi cinta. Player. Kalau kalian ada di ranah ini, pertimbangkan kembali, hubungan ini kurang sehat. Ada orang ketiga, banyak, bukan orang ketiga. Ini awalnya kelihatannya cuma khayalan gitu, tapi dia membelakangi loh, ya kan, membelakangi. Ada orang ketiga, ya namanya player. Tapi yang pasti Kondes melihat ada cinta di sini. Entah ini cinta ini hanya sebagai modus atau tidak, tetapi ada belenggu juga di sini. Ya, ada orang lain selain kamu, ada batasan lingkungan untuk hubungan kalian, ya. Dan indikasi daripada hubungan ini adalah manipulasi karena beban tanggung jawab. Dan dia memberikan cinta ke kamu pun agak ragu-ragu. Dia nggak ragu-ragu ngomong cinta sama kamu, tetapi sebetulnya dalam perasaan dia sendiri dia tidak bisa memberikan cinta ke kamu. Hanya untuk menegaskan agar bisa dia mau menyampaikan apa yang dia inginkan. Ada sebagian yang uangnya itu dibuat pesta, dibuat seneng-seneng aja. Sama yang lain mungkin, maybe yes, maybe no. Ya, ini seorang pemimpi ya, seorang pembual. Boleh diartikan ini seorang pembual, gitu. Janji sana, janji sini, tapi nol besar. Pemimpi. Ya, di sini ada energi demons, emosional. Ya, sosok yang emosional, pemimpi. Segala sesuatu yang dia inginkan atau kalian sampaikan ke kalian tidak akan pernah terjadi.
seperti itu ya. Oke. File 2 ya. Berdasarkan shuffle untuk pesan buat kalian. Terus bagaimana Anda solusinya? Pertimbangkan. Kalau ini ada di ranah kalian, pertimbangkan. Kalau bukan, jadikan ini antisipasi, motivasi. Mungkin dari menonton atau pilih file ini kamu bisa mengerti sosok yang seperti apa sih yang kamu sekarang lagi ada sama kamu gitu. Enggak Des, enggak ada sifat di file yang aku pilih ini loh Des. Artinya ini kan bukan energi kalian, tapi kalian bisa mengambilnya sebagai sebuah antisipasi. Seandainya kamu ketemu dengan sosok seperti ini, kamu akan lebih berhati-hati. Tersenyumlah, tawa. Ya lu jual gua beli gitu aja sih. Kalau Kondes mah suka sama suka, iya kamu suka sama dia, bisa jadi kamu cinta karena kamu baper. Kejar impianmu menjadi sebuah kenyataan pasti. Apapun mimpi asal positif, kejar, jangan sampai tertinggal. Kamu lelah dengan hubungan ini. 09 itu bisa dimaknai kelimpahan, tapi 09 bisa dimaknai momen apa sih yang terjadi angka 9, atau kalian lahir di tanggal 9, atau jadi sama dia, jadian sama dia tanggal 9, atau tanggal lahir dia tanggal 9, atau apapun itu. Tapi apa yang terjadi di momen angka 9 ini hanya kalian yang tahu, dan dia yang tahu, dan Allah pastinya yang tahu ya. File 2. Apakah cintanya padamu sama seperti kamu mencintai? Tidak. Dia ada indikasi manipulasi, dan ada batasan lingkungan. Ada orang-orang yang membatasi antara kamu dan dia. Cuman mungkin dia nggak cerita atau bagaimana. Mungkin nggak disetujuin. Mungkin dia punya anak dari orang dahulu, atau memang dia masih punya istri. Seperti itu ya. Oke? Terus gimana Des? Bersandar sama Yang Maha Kuasa. Jangan pernah bersandar sama orang ini. Kunes melihatnya ini adalah energinya negatif, tidak kayak hubungan toksik gitu ya. Dimanfaatkan kamu. Dia kalau lagi butuh kamu, dia akan ngechat kamu. Tapi kalau lagi tidak butuh, ya nggak ngechat. Banyak alibi. Yang sibuk lah, yang nggak ada kuota lah, yang ngantuk lah, yang capek lah. Namanya cinta mah nggak nyampe mikirin ke situ juga sih ya, tapi pasti ada aturan mainnya seperti itu ya kan. Oke, kalau cinta ya cinta aja. Jangankan cuman capek, batas waktu nyebrang laut pun akan dijalanin. Kalau namanya cinta itu cinta beneran ya kan. Oke. Tetap bersandar sama Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa. Kalau memang ini memang baik buat kalian sahabat yang pilih file 2, dan memang kalian ada di ranah ini, pasti Allah akan memberikan jalan keluar ya kan. Tapi kalau tidak, mendingan kalian mengambil jeda dulu untuk memfokuskan pikiran atau sebenarnya bagaimana sih perasaanmu ke dia gitu. Ambil waktu untuk jeda, untuk introspeksi diri. Jangan melibatkan dia untuk introspeksi. Ayo mas, kita jeda untuk introspeksi, nggak usah. Lebih baik kamu ambil waktu untuk introspeksi diri sendiri. Caranya bagaimana Des? Berdoa, bermohon ya. Ada cara sendiri kan untuk seorang umat mempertanyakan tentang sebuah hubungan itu. Sembahyang, sholat, atau berdoa. Berdasarkan shuffle untuk pesan malaikat penjaga kalian file 2 ya, atau energi kebaikan atau energi positif ya, paham ya. Kalau Gones menyebut zodiak, bukan berarti zodiak yang tercurah di sini adalah itu gitu, bukan. Tapi energi yang tercurah di file ini adalah ini gitu. Karakternya, sifatnya, energinya ya. Dan di sini ada Pisces, emosional, pemimpi, pembual. Ya. Oke. Berdasarkan coba untuk memaknainya, Archangel Oracle Cards, Hello from Heaven ya. Berdasarkan memaknai langsung agar bisa sampai pada sahabat semua ya. Oke. Hello from Heaven. Oke.
Hello from heaven. Halo, halo ucapan dari surga. Halo dari surga. Ya. Ada yang halo, tapi dari surga suara itu hadir. Orang yang kamu cintai di surga baik-baik saja. Lepaskan kekhawatiran dan rasakan berkah cinta mereka. Orang yang kamu cintai tidak jauh sebenarnya. Mereka cukup dekat. Di saat-saat tenang kamu ya. Kamu dapat merasakan kehadiran mereka ya. Ini benar-benar kunjungan yang benar, dan saya meminta para malaikat meminta energi positif ya. Kamu untuk mempercayai intuisi kamu sendiri, hati kecil kamu, intuisi hati kecil yang bicara ya. Misalkan kamu tidak ya tidak, kamu iya ya iya. Jangan ragu-ragu. Kamu mungkin melihat kunjungan mimpi dari orang-orang terkasih yang telah tiada. Ketahuilah bahwa orang yang kamu cintai bahagia, bebas dari semua penderitaan dan menginginkan hal yang sama untuk kamu. Malaikat-malaikat terkasih kamu ya, ingin bekerja dengan malaikat pelindung kamu untuk membantu kamu yang menjadi damai, jadi perhatian, tanda-tanda lain dari surga ya, seperti itu. Ada sapaan dari surga, ya. Orang yang kamu cintai baik-baik saja. Lepaskanlah kekhawatiran dan rasakan berkah cinta mereka. Kalau kalian memang mencintai dia, nggak usah ragu-ragu, lanjut ya. Di sini ada suka sama suka, tapi tanda kutip kalian harus siap dengan segala resiko apapun, karena hubungan seseorang yang sudah berani menjalin hubungan artinya berani menghadapi segala resiko, baik senang maupun tidak senang, baik susah maupun tidak susah. Itulah yang disebut namanya tanggung jawab dalam suatu hubungan ya. Tersenyumlah, kejar impianmu menjadi sebuah kenyataan. Kalau kamu memang yakin dengan perasaan kamu ya, percayalah dengan intuisi hati kamu, karena intuisi hati itu bimbingan ilahi. Tetapi kalau kamu ragu, pertimbangkan kemudian mundur. Kalau perlu ya ambillah jeda untuk introspeksi diri, untuk menanyakan dirimu sendiri, sebagaimana sih perasaanku yang sebenarnya. Oke? File 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, karena hidup butuh antisipasi, karena hidup butuh motivasi, karena hidup membutuhkan saran atau pembelajaran, dan hidup membutuhkan hiburan. Oke? Tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, bermohon sama Yang Maha Kuasa. Jangan pernah jadikan prediksi ini sebagai pedoman hidup, tapi jadikan sebagai clue atau gambaran saja ya. Oke, file 3 kembali. File 2, God bless you ya. Allah memberkati. Amin. Masih bersama gue Desmond Tarot tentang hati dan jiwa ya, di file yang ketiga. Di sini ada trompet warna pink ya. Kita lihat dari balonnya aja ya. Oke. Ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu dan maknanya ya. Ada pesan ya di balik trompet warna pink. Rendah diri ya. Beda ya, rendah diri sama rendah hati. Rendah diri itu tidak pede. Kalau rendah hati itu bijaksana, baik ya. Oke. Rendah diri itu tidak baik, orang pede aja gitu ya. Oke. Merasakan sabar ya, artinya fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa kepada Allah, karena hanya Allah yang memberikan jawaban tepat dan benar. Ini hanyalah clue, jadi jangan dijadikan sebagai pedoman hidup sehari-hari, tapi jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan sampai salah persepsi. Oke. Apakah cintanya padamu sama seperti kamu mencintainya? File yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim.
kesulitan ya, ada Five of Pentacle. File 3, berbagi kasih, membutuhkan bantuan, membutuhkan orang yang bisa membantu dia. Kehancuran, udah kesulitan finansial, udah selingkuh, hancur lagi. Aduh, ini orang yang kamu pertanyakan ya. File 3, hancur dalam hubungan, hancur dalam finansial karena selingkuh. Ada kegelisahan di hatinya. Dan harapan kesenangan dunia, seseorang yang mendahulukan kesenangan dunia, akibatnya kalau nggak kesulitan keuangan ya kesenangan dunia termasuk selingkuh, judi, apapun itu. Tapi di sini kita bicara tentang asmara. Semua begitu terlihat sebuah kehancuran, gelisah hati karena sebuah kesenangan sesaat, kesulitan finansial, selingkuh ya dalam hubungan yang membuat sebuah hubungan hancur. Ini file 3 ya, fatal. Apakah pasangan kamu seperti itu? Apakah cintanya padamu sama seperti kamu mencintainya? Tidak, dia selingkuh, dia berbagi kasih dengan yang lain ya. Di saat dia kesulitan finansial, dia lebih senang mencari kesenangan dunia, walaupun endingnya hubungan kalian ini akan ada namanya awal kehancuran, ada kegelisahan, ada kesulitan ya. Ada pengkhianatan di hubungan ini. Oke, sekarang Ganesha akan shuffle untuk klarifikasinya. File 3, klarifikasinya. Apakah cintanya padamu sama seperti kamu mencintainya? Tidak, dia tidak mencintaimu, dia selingkuh. Bahkan dia banyak ulah. Di saat dia kesulitan finansial, dia berbagi kasih dengan yang lain, mencari kesenangan di luar sana, padahal dalam kesulitan finansial masih nyelingkuhin aja karena perasaannya bingung dia. Duit nggak punya, hubungan di awal kehancuran, senangnya minum-minum, judi-judi, ngafe. Maybe yes, maybe no. Tapi yang pasti hubungan akan terjadi namanya kehancuran. Dia akan meninggalkan hubungan ini, selingkuh untuk kesenangan dunia. Seiring pergerakan waktu. Berbagi kasih ya, berbagi kasih seiring. Selain meninggalkan kamu, memang dia selingkuh.
meninggalkan kamu karena selingkuh. Ini meninggalkan, sering waktu dia tetap akan dengan selingkuhannya. Ada keraguan di hubungan ini sebetulnya antara kamu dan dia. Kenapa dia bimbang? Kenapa dia usianya lebih muda dari kamu ya? Ya, ada keraguan. Makanya dia cari yang lain di hubungan ini. Selalu terjadi pertengkaran ya. Sampai alam pun memberi peringatan, cedar di awal kehancuran hubungan kalian. Karena apa? Karena ada kebimbangan dan ada keraguan di hubungan ini yang membuat hubungan ini akan ditinggalkan. Ini bisa vice versa, bisa kamu yang meninggalkan, bisa kamu yang selingkuh, tetapi bisa juga dia yang selingkuh kamu yang meninggalkan, atau kamu yang selingkuh dia yang meninggalkan ya. Ada energi Virgo ya, ada energi Capricorn, lebih mementingkan diri sendiri seperti itu energi ya. Ingat, ini energinya, bukan zodiaknya itu berkarakter seperti itu. Karakter dari seseorang itu ya dilambangkan dengan zodiak ya. Kalau Gondes bicara tentang zodiak, bukan berarti Gondes menunjuk ini loh seseorang ini berzodiak ini, bukan, karena tidak semua orang berzodiak Hierophant yang di file 3 ya. Jadi Gondes mengambil energinya itu energi Virgo, yaitu lebih ke kesetiaan, lebih ke tidak bisa setia dengan satu orang seperti itu ya. Virgo kan karakternya seperti itu. Zodiak yang lahir pada tanggal 23 Agustus sampai 22 September ini mempunyai sifat yang perfect ya. Tetapi dia juga termasuk sosok yang jenius, tetapi dia sosok yang setia sih, cuma karena keadaan aja ya membuat dia seperti ini. Ada pengkhianatan, hubungan kalian dikhianati oleh dia atau sebaliknya, dan ada patah hati entah kamu entah dia. Ini bisa vice versa ya, karena adalah general reading. Apakah cintanya padamu sama seperti kamu cintanya? Tidak, dia selingkuh di sini. Di saat kesulitan dia bukan menyelesaikan masalah, tapi membuat masalah baru. Ini bisa vice versa, bisa ini energi kamu, bisa energi dia ya. Ya, akibatnya apa dari kesemuanya itu? Patah hati, sedih, ada pengkhianatan, ada patah hati. Dia bukan tipe yang cinta sama kamu ya, tapi dia tipe yang suka selingkuh dalam kesulitan. Jadi kesulitan itu dia mencari yang nggak tahu sih, yang pasti modus ya untuk perbaikan hubungan dengan kamu ya. Mulai di awal kehancuran, tetapi dia melakukan karena ada kesulitan finansial bersama kamu, dia gelisah, kemudian dia mencari kesenangan dunia, selingkuh, dan dia akan meninggalkan hubungan ini ya, karena dia lebih menghargai selingkuhannya. Walaupun dia sebetulnya sama selingkuhannya itu ya sama kayak cinta sama kamu, ragu-ragu ya. Makanya di sini akan terjadi patah hati. Patah hati itu bisa kamu yang mengalami, bisa dia yang mengalami ya. Gondes akan baca pesannya. Alam mendukungmu. Dia berbohong padamu. Soulmate. Ada kasih sayang kamu yang mencintai dia, tapi dia tidak. Kalau sayang tuh gak bakal selingkuh. Blessing, Allah memberkatimu, amin ya. Seperti itu hubungan kalian di file yang ketiga.
Dia cinta kamu tapi berbagi kasih. Akhirnya apa, hubungan itu udah diambang kehancuran. Seperti itu. Ya, dia akan meninggalkan hubungan ini. Jadi saran Godes, ambil waktu untuk introspeksi diri. Lebih baiknya hubungan ini lanjut atau sudah. Atau kamu introspeksi, bagian mana sih yang salah kok hubungan bisa menjadi seperti ini. Seperti itu ya. Berdasarkan shuffle untuk pesan malaikat penjaga kalian atau energi positif, energi kebaikan ya. Spread your wing, spread your wing. Udah langsung maknai aja, langsung sampai pada sahabat semua ya. Oke. Spread your wing, kembangkan sayapmu. Jangan menahan diri sekarang. Waktunya tepat dan kamu siap untuk terbang. Ya. Meskipun kamu mungkin merasa terintimidasi oleh prospek perubahan dan oleh pemikiran untuk melewati zona nyaman kamu ya. Kamu siap untuk terbang tinggi, sambut peluang baru, dan ketahuilah bahwa mengikuti kata hati dan impian adalah aman. Pertahankan fokus kamu pada cinta, pelayanan, dan semangat, dan hindari penentang atau skeptis ya. Ingatlah bahwa kamu menginspirasi orang lain dengan cerita kamu atau mengubah tantangan menjadi sebuah kemenangan ya. Mencintai semua makhluk dan dengan senang hati membantu mereka semua ya. Ini pekerjaan malaikat atau energi positif ya. Jadi apapun ya. Di sini kamu disarankan untuk jangan menahan diri sekarang. Waktunya tepat dan kamu siap untuk terbang. Introspeksi diri, mana yang harus dibenari atau hal lanjut ataupun putus ya. Itu saran Kondes. Pertimbangkan secara masak-masak. Sandarkan harapanmu kepada Yang Maha Kuasa bahwa segala sesuatu pasti ada pembelajaran yang bisa kita petik. Oke? File 3 semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Karena hidup butuh antisipasi, hidup butuh motivasi, hidup butuh pembelajaran. Dan tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Jangan pernah menyandarkan harapanmu kepada manusia, karena manusia sejatinya hanya membuat kita kecewa. Cinta sejati adalah antara manusia dan Tuhannya. Selebihnya hanyalah bonus. Karena cinta Allah itu terbukti dan nyata. Itu berlaku bagi orang-orang yang bersyukur. Oke, file 3 semoga ya bisa menjadi sedikit apa ya jadi mengerti ya tentang dia. Kalau kalian ada di ranah ini ya dan kalian kurang detail, silahkan personal reading, karena ini adalah general reading. Energi bisa terbolak-balik dan bisa vice versa ya, karena energi ditarik secara acak dari berbagai macam energi, di mana kalian menemukan video ini dan menontonnya. Disitulah energi kalian bertebar ya. Kalau personal reading itu artinya Godes menarik pure, intinya itu energi sahabat sendiri dan pasangan ya. Oke, God bless you, Allah memberkatimu. Fatihah, amin. Oke, kita lanjutkan tuh file yang keempat ya. Di sini ada trompet warna biru ya. Ini tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Ini hanya sebagai pembeda aja untuk mempermudah sahabat semua memilih ya, atau mengeluarkan energi ya. Kalau nggak memilih begini tuh langsung shuffle, itu energi kalian itu nggak ada yang tercurah. Karena apa? Kalian menunggu saja, harap-harap cemas ya. Nah, kalau seperti ini kalian menggunakan intuisi hati dan membuat energi kalian bisa benar-benar tersalurkan seperti itu. Kenapa Godes selalu ada pilihan ya, karena untuk menarik energi sahabat semua ya. Ya, seperti hanya sahabat minta di shuffle, Godes shuffle, tetapi tetap ada pilihan. Jangan mempermainkan hubungan ya. Jangan pernah mempermainkan hubungan. Ingat, ada yang namanya hukum tebar tuai ya. Oke? Ada namanya Allah yang akan balas kayak gitu-gitu ya kan. Oke. Kalau kamu mencoba untuk mempermainkan hubungan ya.
Oke, karena saya akan shuffle sekarang kartunya untuk file yang keempat ya. Apakah cintanya padamu sama seperti kamu mencintainya? Oke, file keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya. Jangan dijeda kalau ada iklan, biarkan iklan lewat dulu ya, agar tidak memutus energi sahabat semua ya. Yang pilih file 4. Fokuskan hati, pikiran, pandangan selama Kundes mensyawal agar energi bisa tersalur ke sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dijeda kalau ada iklan ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih dan sudah setia di channel Gondes. Subscribe itu gratis tetapi sangat berharga bagi Gondes untuk menambah semangat atau memberikan semangat motivasi untuk Gondes membuat video untuk sahabat semua ya. Oke. Ada berbagi kasih, file 4. Jatuh kartu pertama, berbagi kasih. Ada pencarian jati diri, masih bimbang, masih bingung, masih belum mengerti tujuan daripada hubungan ini apa. Ada patah hati, ada kesedihan. Kalian berkenalan atau dipertemukan lewat sosmed atau internet, atau ini adalah bagian dari perjalanan hidup kalian ya, perjalanan asmara kalian. Ada yang patah hati, ada yang di sini ada perselingkuhan ya, berbagi kasih dengan yang lain yang membuat patah hati. Kalian terhubung karena melalui medsos, dipertemukan. Kita akan ambil lagi agar lebih jelasnya apa pesan dari tebaran kartu. Putus asa, ada keputusasaan di sini, ada kelelahan di sini. File 4. Halo, siapa nih yang selingkuh, kamu atau dia? Di sini ada sebuah pencarian jati diri. Salah satu di antara kalian, entah kamu entah dia, nggak ngerti hubungan ini mau dibawa kemana karena sudah patah karena perselingkuhan, udah putus asa ya. Ini perjalanan asmara kalian, selesai hubungan ini. Kenapa? File 4. Halo, selingkuh itu berarti nggak cinta ya Des ya. Namanya selingkuh itu nggak cinta. Kalau cinta itu nggak bakal selingkuh sekalipun disuruh sama kita. Nggak punya pendiri ya. Nggak punya ketetapan hati, nggak memegang namanya komitmen, nggak bisa mempertahankan. Orang seperti itu kayak bakat Lundes. Iya emang bakat, jangan disalahkan bakatnya Des ya. Diantaranya juga seperti itu, diantaranya memang jangan pernah menyalahkan digital ya. Kadang banyak orang yang menyalahkan karena adanya handphone, katanya adanya alat komunikasi yang begitu mudah membuat kita menjadi seorang yang selingkuh atau membuat seorang yang melakukan hal-hal yang salah. Itu tidak, sebetulnya itu tergantung dari pribadi kalian masing-masing, tergantung dari pribadi atau personalnya ya. Kalau memang jatahnya selingkuh ya selingkuh. Makanya aku bilang jangan pernah ngetes lelaki ya. Lelaki itu nggak usah dites. Kalau memang jatahnya dia nggak punya bakat, atau memang jatahnya atau memang dia itu dasarnya basicnya itu setia ya, megang handphone 10 juga nggak bakalan selingkuh. Jadi jangan pernah ngetes, yang perlu dites tuh kita. Iya, kadang Kondes nggak ngerti aja kenapa sih banyak orang yang menyalahkan kalau handphone atau alat komunikasi yang berbentuk kotak itu bisa menyesatkan. Nggak ada yang menyesatkan. Itu semua itu tergantung dari cara memfungsikan alat itu sendiri. Kalau jatahnya memang dasarnya tukang selingkuh ya, walaupun nggak ada HP ya selingkuh aja sih. Ya enggak ya, makanya jangan pernah ngetes lelaki ya. Lelaki itu kalau tergantung ya, dasarnya basicnya
pria itu pria setia, dia tidak akan mencari yang lain. Kalau dasarnya memang dia itu tipe setia, dasarnya laki-laki baik, tidak akan pernah aneh-aneh gitu ya. Jadi jangan pernah menyalahkan namanya alat kotak itu ya. Kadang orang salah kaprah sih, iya kan? Ya enggak, iya. Sekarang gue akan shuffle untuk klarifikasinya. Apakah cintanya padamu sama seperti kamu mencintainya? Ada pemikiran, awal dari pemikiran. Ini klarifikasinya file yang keempat ya. Labil, pikiran yang labil ini ya. Pencarian jati diri, nggak ngerti hubungan mau dibawa kemana, mau ngapain. Dalam membuka lembaran baru, sebetulnya ada keinginan sih membuka lembaran baru ya. Ada galau di sini. Ada keputusan. Ya, perasaan dia ya ada berbagi kasih ya. Karena gak melihat kalian berdiling dengan seorang yang mempunyai pasangan, bukan. Memang ini ada salah satu di antara kalian ya membagi kasih dengan yang lain ya. Mungkin masih ada ya patah hati di sini. Ada yang patah hati, bagian dari perjalanan ini yang membuat putus asa. Yang pasti dia juga putus asa. Dan hubungan ini dianggap sudah selesai ya. Entah kamu entah dia yang selingkuh ya. Dia sudah menganggap hubungan ini selesai ya, patah hati. Artinya kamu yang selingkuh, dia yang patah hati, atau kamu yang patah hati, dia yang selingkuh ya. Semua terjadi karena diawali rasa tidak labil ya. Dia itu lagi tidak labil ya, lagi tidak stabil. Jadi dia lagi labil dan ingin membuka lembaran baru gitu loh. Tidak bersama kamu, dia sudah mau menginginkan hubungan ini selesai karena ada perselingkuhan ya. Hubungan ini menurut dia sudah selesai ya. Dan sejak ini yang dia rasakan ingin membuka membuka lembaran baru kembali. Hatinya galau dan ingin mencari sebuah kenyamanan di sini. Itu yang dia lakukan, sehingga hubungan ini menurut pesannya adalah sudah selesai dan dia labil dibuatnya ya. Segala sesuatu karena ada perselingkuhan, makanya dia labil ya. Saat ini dia galau dan dia ingin membuka lembaran baru nanti keputusannya setelah selesai, setelah merasa tenang hati. Apakah cintanya padamu sama seperti kamu mencintainya? Ada perselingkuhan di sini. Gondes nggak tahu siapa yang selingkuh, tapi yang pasti di hubungan ini ada selingkuh. Ini Gondes kenapa bilang tidak tahu? Karena ini adalah general reading. Bisa ini energi kamu, bisa ini energi di dia. Seperti itu, tidak vice versa ya. Betul. Kalau kalian kurang detail, silahkan personal reading ya, karena ini adalah general reading. Ada musik, jadi agak-agak apa ya, agak-agak gopus ya, gapus, tapi nggak apa-apa, sebentar doang Gondes. Gapus itu pernah gagal fokus ya. Oke. Berdasarkan menyebar pesan buat file keempat ya. Dia tidak lagi ingin membuka lembaran baru, dia akan menunggu nanti keputusannya setelah, artinya merasa tenang, merasa nyaman ya. Oke. Pesannya buat kamu, pergilah kamu dari hidupnya. Pergilah kamu dari hidupnya. Ini toxic ya, dia sudah menyelesaikan hubungan ini karena selingkuh ya, dan dia labil, nggak ngerti tujuannya mau kemana ya kan. Jangan membuang-buang waktu percuma. Jangan membuang-buang waktu percuma. Kalau kalian sudah tahu ini toxic,
Why not? Kenapa nggak ditinggalin aja? Kamu tetap setia di sini. Makanya kamu ngintipin ya, kepoin ini ya, karena kamu setia. Allah selalu bersamamu. Janda, ini siapa yang statusnya janda, kamu atau dia ya? Hanya kalian yang tahu ya. Oke? Seperti itu, file 4 ya, tidak ada kesetiaan ya, alih-alih patah hati, alih-alih putus asa, alih-alih hubungan ini udah selesai ya. Semua diawali karena stabilan, dia tidak tahu bagaimana cara membuka lembaran baru, dia tuh galau mengambil sebuah keputusan ya. Dan nanti setelah nyaman ya baru akan bertindak kembali ya. Dia melakukan semua ini artinya tidak setia. Oke. Bisa kalian yang melakukan, bisa dia yang melakukan. Hanya kalian berdua yang tahu, karena ini adalah vice versa. Ini adalah general reading, bisa vice versa. Kalau kalian pengen ya detail dan pure energi sahabat semua, silahkan personal reading. Berdasarkan shuffle untuk pesan alam atau energi positif kalian ya, atau malaikat penjaga kalian ya di sini. Gak tahu kenapa file 4. Benes ngomongnya juga agak ngelantur sepertinya. Jatuh. Iya kan? File 4, halo. Pergilah kamu dari hidupnya. Ini toxic. Jangan membuang-buang waktu untuk hubungan ini. Kondes akan ambil satu aja ya. Kondes membutuhkan satu kartu aja, tapi ini dapat 2, jadi Kondes akan shuffle. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan satu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berdasarkan tebaran kartunya. Cakra clearing, cakra clearing. Kondes langsung memaknai aja agar segera sampai pada sahabat semua ya. Oke. Cakra clearing ya, cakra clearing. Panggil saya para malaikat ya, untuk membersihkan dan membuka cakra kamu menggunakan bentuk geometris suci. Metode menggunakan bentuk geometris suci untuk membersihkan dan menyelaraskan pusat energi cakra di tubuh kita. Cara mental minta ya, untuk membuka cakra kamu, dan dia akan dengan lembut mengirimkan kubus Metatron atau bentuk yang digambarkan dalam ilustrasi kartu ini ya, ini ya. Ya. Melalui cakra mahkota di bagian atas kepala ini ya. Ini cakra mahkota. Ya. Kubus berputar ke bawah. Ya, membersihkan racun fisikis dari tubuh dan cakra kamu. Ketika cakra kamu bersih, kamu akan merasa lebih berenergi dan memiliki intuisi yang meningkat. Aura Metatron adalah garis-garis hijau ungu dan busa laut yang indah ya. Ini ya. Ini seperti busa ungu. Ya. Yang indah, kristal yang selaras dengan energi Metatron adalah turmalin semangka ini ya, kristal ya. Maknanya gimana Des? Ya, sebut nama ya, memohon untuk dibersihkan energi negatif kamu yang menimpa kamu yang membuat hubungan seperti ini ya. Oke? Kembali pada sang pencipta ya. Hubungan toksik bisa kamu rasakan.
Kamu bisa merasakan sangat bisa membedakan mana hubungan yang tulus, mana hubungan yang toksik, mana hubungan yang hanya sekedar memanfaatkan ya. Kita diberikan sebuah kepekaan ya. Jadi untuk file 4 cobalah ya untuk pertimbangkan kembali hubungan ini ya. Oke? Karena dia sudah menganggap hubungan ini selesai dan dia dalam keadaan tidak menginginkan lagi hubungan ini karena dia sudah mengambil keputusan untuk mencapai sebuah kenyamanan diri sendiri terlebih dahulu, seperti itu ya. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya, bahwa hidup butuh antisipasi, hidup butuh motivasi, hidup butuh hiburan dan pembelajaran ya. Dan jangan pernah jadikan prediksi ini sebagai acuan atau pedoman hidup, tapi jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, tetap bermohon Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah Tuhan alam semesta kita yang mengetahui mana yang baik, mana yang buruk ya buat kita, mana yang terbaik buat kita, mana yang tidak baik buat kita. Semuanya ada hikmahnya, semua ada pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Oke. Jangan bersandar pada manusia ya, karena cinta sejati sebenarnya ada pada kita dan pada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa memberikan cinta terbukti dan nyata bagi buat kita yang meyakininya dan mensyukurinya ya. Oke, ada kesalahan milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran adalah mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tuhan alam semesta kita ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkatimu, amin.